Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di kebaktian anak online pada pagi hari ini dengan tema berbalik dari jahat menjadi baik. Ya, nah adik-adik, sekarang kan kita pakai masker nih ya, karena sekarang di Jogja ini ada PSBB. Ada yang tahu kan PSBB itu apa? Apa ya Mbak Dias kira-kira? Ya? Coba tanya mama papanya, Ma PSBB itu apa? Mungkin ada yang lagi sibuk, ada yang lagi masak mungkin ya. Jadi adik-adik, PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Nah adik-adik, kalau misalnya keluar rumah jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, kalau bisa pakai face shield. Jangan lupa cuci tangan, pakai sabun. Oke. Ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa yang akan dibawakan oleh Dek Abel. Silahkan Dek Abel. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hari ini, kebaktian anak-anak dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Makasih Dek Abel sudah memimpin doa pada sekolah minggu pada hari ini. Oke, selanjutnya kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Ya, dengan semangat ya dengan adik-adik. Semangat. Ayo semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Nah pada pagi hari ini adik-adik kita akan mendengarkan sabda kasih yang terambil dari Matius 5 ayat 9 yang berbunyi demikian. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ya, persahabatan itu baik Mbak Dias. Iya. Baik di mata Tuhan dan baik untuk kita. Nah, maka dari itu kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Do Re Mi. Oke, kita adik-adik sambil berdiri lagi ya. Semangat dong, yuk. Menyanyikan dengan semangat.
dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu diampuni. Oke, adik-adik, persembahan minggu ini bisa dititipkan dengan orang tua ya. Nanti biar orang tua yang menitipkan ke gereja. Oke, yuk kita pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Nah, oke. Tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat. Yang pertama, ada bangsa Indonesia, gereja dan sekolah minggu akan dipimpin oleh Mas Diki. Ada orang tua, orang sakit dan media belajar akan dibawakan oleh Mbak Dias. Dan persembahan dan doa sebelum firman akan dibawakan oleh Mas Diki. Dan doa Bapa kami akan dibawakan oleh Dek Yesa. Oke, adik-adik kita bawa sikap doa yang baik yuk. Lipat tangan, tutup Tutup mata. mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah melimpah pada pagi hari ini. Atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan gereja kami, GKJ Amarukmo. Serta sekolah minggu yang pada pagi hari ini kami sedang lakukan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar terjauh dari segala bahaya yang pada masa-masa ini sedang ada pandemi corona. Berkatilah perekonomian Indonesia, Bapak Presiden yang memimpin Indonesia, dan menteri-menteri yang membantu Bapak Presiden, agar bisa terlepas dari pandemi ini dan kita semua aman dan selamat. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi kami orang tua yang terbaik, yang senantiasa mendukung, mendidik, dan menyekolahkan kami demi masa depan kami. Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kesehatan dan berkat untuk orang tua dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau memberi kesembuhan untuk mereka. Untuk yang merawat mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami yang saat ini harus dari rumah kami masing-masing. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. Mohon berkatilah kami supaya kami tetap semangat untuk terus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Kiranya Engkau juga berkati Bapak dan Ibu guru kami yang telah mengajar dan mendidik kami. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi penyebaran kerajaan-Mu di bumi. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Bukalah hati kami, telinga kami, agar firman yang kita dengar dapat masuk ke hati dan kita lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Marilah teman-teman, kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, pada pagi hari ini Mbak Dias, kita mau mendengarkan firman nih Mbak Dias. Kira-kira yang bawain siapa ya Mbak Dias? Ada yang bisa nebak nggak adik-adik yang bawain firman hari Siapa ini? ya Siapa kira-kira? ya? Kayaknya aku kenal deh namanya. Mami Ana siapa ya Mbak? Aku kok lupa sih. Ana siapa ya? Oh, Mami Ana Mirza. Oh, Mami Ana Mirza. Oke deh. Kita dengerin ya firmannya. Jangan lupa. Dek, jangan toh dek, ini mainannya punya kakak. Pinjem dong, Kak Nela. Pinjem dong. Aduh. Ini pada ngapain ini? Ini berebutan. Nggak boleh tuh ya. Ini punya siapa juga? Punya siapa? Kak Naila. Punya Kak Nela. Kenapa nggak boleh dipinjam? Ya, sudah sekarang harus saling berbagi, ya. Ya. Namanya saling berbagi. Tapi kalau sudah selesai bermain harus dikembalikan. Sudah, sekarang berdamai. Sudah nggak marah lagi? Sudah. Sudah, tidak berdamai. Ya. Sekarang kita jalan-jalan sambil kita mau cerita yuk. 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 Dadah, ya. Jangan lepas apa? Masker. Jangan lupa cuci tangan. Nah, tadi sudah pada rukun semua toh? Sudah berdamai semuanya? Sudah. Sekarang tadi habis jalan-jalan dari sana menuju ke sini. Sekarang pakai hand sanitizer dulu, tangannya dibersihkan dulu, ya kan?
kita harus patuhi protokol kesehatan yang tepat. Yang tepat. Betul ya Nela ya. Ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Ambarmo. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik ya. Saat ini kita berada di Dusun Sopalan. Ya, di sini enak banget hawanya, sangat luar biasa, sejuk gitu ya, walaupun siang-siang. Bu Ana ditemenin sama Nela, sama Angger, juga sama kakak-kakak yang ada di sana tuh, ingin bersama-sama bercerita ya, mendengarkan firman Tuhan, dimana tadi kita sudah bernyanyi bersama. Dan tadi di awal itu tadi Nela sama adiknya bertengkar, rebutan apa tuh? Boneka. Rebutan boneka ini. Nah, ini boneka apa sih ini? Gajah ya? Hiu. Oh iya, bukan gajah, kirain gajah ya. Nah, boneka ini punya Nela, tapi karena sudah dibersihkan, sudah dicuci, tidak boleh dipinjam sama Angger. Tapi akhirnya mereka berdamai. Boleh sekarang dipinjam, boleh? Boleh. Tapi kalau habis dipinjam harus dikembalikan. Nah, ini ada hubungannya juga dengan cerita yang akan Bu Ana sampaikan di pagi hari ini. Tapi jangan lupa, pokoknya kalau kita kemana-mana harus Pakai masker. terus Cuci tangan. terus Jaga jaga jarak. jarak. Ya, Tidak boleh kerumun. tidak boleh berkerumun. Oke. Supaya lebih jelas lagi, ini kebetulan Bu Ana pakai double masker ya. Bu Ana mau pakai satu. Ya, mau dilepas biar lebih jelas lagi ya. Nah, kita mau mendengarkan cerita. Kalau yang minggu lalu sama Kak Puput, itu ceritanya tentang menjadi anak yang penurut. Ya, menjadi anak yang penurut itu, kalau menurut, siapa yang menurut orang tua? Hah? Turut sama orang tua enggak? Sayang. Iya, sayang sama orang tua, sayang sama kakak, saudara, semuanya. Juga ada yang di rumah juga semuanya pasti sayang dengan keluarganya. Nah, adik-adik, di minggu ini, di sekolah minggu tanggal 24 ini, kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus. Siapa yang tahu Yunus? Yunus ya. Diceritakan Yunus itu adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mendatangi kota Niniwe. Ya, kota Niniwe itu adalah kota yang sangat besar, kota yang sangat luas, di mana sebenarnya orang-orang di sana itu adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Tapi lama-kelamaan mereka, orang-orang rakyat di sana itu menjadi lupakan Tuhan. Suka kejahatan, suka melakukan hal-hal yang membuat dosa. Nah, Yunus diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Niniwe tersebut. Nah, kita akan baca dari ayat nanti, di ayat Yunus, di firman Tuhan ini, Yunus 3 ayat 1 sama dengan 5, itu dimana Tuhan yang ketiga kalinya mengutus Yunus untuk memberikan peringatan kepada bangsa Niniwe untuk mau bertobat. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus naik kapal karena perjalanan di sana cukup jauh juga ya adik-adik ya. Untuk sampai ke sana cukup jauh, tapi Yunus malah memilih membelokkan kapalnya. Membelokkan perahunya, dia memilih ke Tarsis. Nah, seketika itu Allah memberikan peringatan kepada Yunus dengan adanya badai di laut. Tahu kan badai di laut? Tahu ya, apa itu badai di laut? Angin yang besar sehingga ombaknya menjadi besar. Kalau ombaknya menjadi besar, kalau kita kapalnya nggak kuat, kapalnya bisa apa? Bisa tenggelam. Orang-orangnya pada tenggelam juga, nyebur ke laut. Nah, kalau nyebur ke laut kayak si Yunus itu, Yunus nyebur ke laut tuh, terus dimakan sama ikan. Ya, kalau ini kan ikan hiu, dimakan sama ikan paus. Yunus ada di dalam ikan paus nih. Ini berapa ikan paus nih, kan? Yunus di dalam perut ikan. Tuhan mengutusnya untuk Yunus berdoa. Terus si Yunus berdoa di dalam perutnya. Waduh, aku ada di dalam perut paus nih. Gimana nih keluarnya? Akhirnya Yunus berdoa. Ya, Yunus berdoa, Tuhan, ampunkanlah aku, keluarkan aku dari perut ikan.
Tuhan mau nggak? Mau. Mau. Nah, Tuhan mengabulkan keinginan dari Yunus tadi, sehingga dengan caranya ikan memuntahkan. Gitu ya. Kalau muntah gimana tuh? Ya, memuntahkan gitu ya. Sehingga Yunus keluar dari perut ikan. Nah, setelah Yunus Berdoa. berdoa minta sama Tuhan untuk bisa keluar dari ikan paus, Yunus bisa keluar dan dimuntahkanlah Yunus ke darat. Iya, dimuntahkan kemudian ke darat. Nah, kemudian Yunus pergi ke bangsa Niniwe itu dan memperingatkan, kalau kalian masih melakukan kejahatan-kejahatan ini, Tuhan akan membuat satu bencana di negeri ini. Nah, seperti itu. Nah, ketika Raja Niniwe itu mendengar, waduh, gimana nih? Niniwe akan di bumi hanguskan. Nah, maka bangsa Niniwe tetap melakukan kejahatan? Tidak. Tapi Raja Niniwe memerintahkan semua rakyatnya untuk berkabung, ya, untuk mau menghilangkan semua kegiatan atau semua hal-hal yang kejahatan, ya, yang berhubungan dengan kejahatan, berhubungan hal-hal yang tidak baik, sehingga bangsa Niniwe itu semua ternak itu tidak boleh keluar. Kemudian raja pun meninggalkan jubahnya dan memakai baju berkabung. Apa itu? Nah, baju berkabung itu baju yang bukan pakai baju kebesaran raja gitu ya. Jadi pakai untuk prihatin, untuk tidak akan mengulangi segala kesalahan oleh bangsa Niniwe itu, ya. Kemudian Raja Niniwe bersama semua rakyatnya akhirnya bertobat. Wah, keren sekali. Anak-anak ini pintar ya, yang di rumah juga pintar. Angga sama Daya juga pasti pintar juga ya, mengerti semua ini. Nah, akhirnya Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan dari bangsa Niniwe, sehingga bangsa Niniwe tidak jadi diluluh lantakkan. Nah, itu dari cerita ini adik-adik bisa mengambil hikmah bahwa kita yang tadinya bertengkar, berseteru dengan temannya, dengan saudara, harus berdamai, harus rukun, harus bersyukur juga karena Tuhan mau mengampuni kita. Dan yang pasti adalah adik-adik harus hidup di dalam naungan Tuhan, penuh dengan kedamaian dan tidak boleh saling berseteru. Yang terpenting adalah berdamai. Ada ayat indah adik-adik ya, yaitu diambil dari Matius 5 ayat 9. Coba siapa yang bisa baca? Tidak bisa. Angga baca. Tidak bisa. Ini Matius 5 ayat 9. Dibaca ini. Yang keras? Bangsa Ini yang ini? Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi cerita ini adalah bangsa Niniwe mau berbalik dari perbuatan yang jahat menjadi perbuatan yang baik. Begitu ceritanya. Bagus nggak ceritanya? Bagus. Ya, adik-adik jadi harus saling rukun Dan bersyukur. Iya, dan bersyukur, tidak boleh berbuat jahat. Ya. Sekarang cerita dari Bu Ana sudah selesai, firman Tuhan juga sudah selesai. Sampai ketemu lagi di minggu depan bersama dengan guru yang lain, kakak-kakak yang lain. Terima kasih Nela, terima kasih Angga, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi prokes, yaitu memakai Masker. kemudian Cuci tangan. dan Jaga jaga jarak. Ya, sampai Tidak ketemu. boleh kerumun. Tidak boleh kerumun. Sampai ketemu. Adik-adik, anak-anakku semuanya dan kakak-kakak semuanya, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kebaktian anak di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang makasih, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan. Senantiasa Kau berikan kami kesehatan yang melimpah di hari lepas hari. Tuhan, berkatilah negara kami yang saat ini penuh dengan bencana. Kiranya Engkau sendiri yang akan memulihkan negara kami ini, Tuhan. Berkatilah semua saudara-saudara kami
Berkatilah gereja kami, berkatilah orang tua kami, dan kiranya Kau beri kesehatan dan pemulihan di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah anak-anak kami dalam sekolah, berkatilah anak-anak di dalam beraktivitas. Kiranya Engkau sendiri yang akan tuntun kami semua di dalam gereja-Mu yang cukup dengan kebahagiaan dan kesukacitaan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, itu tadi firman yang udah kita dengerin bareng-bareng. Nah, pesannya apa nih kira-kira Mbak Dias? Ya, pesannya yang dapat diambil dari Mami Ana Mirsa, kita meninggalkan perilaku yang buruk dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Oke. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita ingin melayangkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam sikap berdiri, kita akan Selanjutnya kita akan menerima berkat yang dilayankan oleh Pak Pendeta Pur. ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, terimalah dengan penuh sukacita berkat dari Tuhan. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan Tuhan Yesus Sang Immanuel sejati di dalam karya Roh Kudus menyertai anak-anak dan juga para pengasuh kebaktian anak kini dan selamanya, dengan kekuatan dan kesehatan serta keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Purwantoro. Adik-adik boleh Silahkan duduk lagi. duduk kembali. Selanjutnya kita akan melihat aktivitas pada minggu ini. Kira-kira apa ya? Mending kita nonton dulu aja deh Mbak, biar Langsung kita tahu lihat aja ya, adik-adik. Oke, langsung lihat ya adik-adik. Check it out. Dan jangan lupa kalau udah selesai difoto dan dikirimkan ke kakak-kakak pengasuh. pendamping dan pengasuh Supaya bisa ditayangkan untuk sekolah minggu depan. Ya, oke. Jangan lupa dikerjakan ya, check it out. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang waktunya kita ada berkreasi. Kita akan membuat sebuah kolase ikan dari daun. Boleh daun yang masih hijau seperti ini. Ya, ini bisa didapat di sekitaran rumah adik-adik atau mau daun kering. Cuma daun kering dipastikan pada waktu kita bentuk, kita lem tidak sobek, ya kan? Nah, kita akan membuat bagian-bagiannya dulu. Kita akan membuat bagian untuk badannya. Sebenarnya hanya membutuhkan 2 buah daun ya, tapi yang agak besar-besar ya. 1 untuk badan, kemudian yang 1 daun lagi akan kita bikin pola untuk sirip dan ekornya ya. Untuk yang pertama kita akan merapikan dulu, karena ini ada yang batang yang kecil ini ya, mungkin agak sulit nanti kalau untuk dikasih lem, kita potong aja. Oh iya, lupa bahan-bahannya ya. Selain daun, peralatannya adalah gunting, ada lem, ada spidol ya. Mungkin nanti akan dihiasin dengan gambar-gambar yang lain. Ada dia bisa menggunakan krayon atau spidol warna gitu ya. Yuk kita mulai ya. Yang tadi yang Bu Ana bilang bahwa kita akan rapikan bagian belakang ya, seperti ini.
Oke, kemudian bagian depannya, karena untuk bagian mulut ikan kita juga akan rapikan ya. Ya, mungkin akan agak dibikin tumpul ya. Kan seperti ini nanti akan kita tempel ini sebagai badan ikan. Kemudian kita akan bikin siripnya ada 2, kemudian satu lagi untuk bagian ekornya ya. Yang seperti Bu Ana bilang bahwa satu daun ini kita bisa bikin untuk sirip dan ekornya ya. Kalau kita bikin pola, sebenarnya polanya kita menggunakan ruas ini aja. Jadi dari ruas yang daun ini, kemudian kita potong di sini. Ini sudah menggunakan polanya. Nah, seperti ini ya. Kita gunting sesuai dengan ruas yang ada di daun. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang sebelahnya juga. Nah, kita potong jadi 2. Ini akan menjadi bagian sirip nanti seperti ini ya, seperti ini ya, seperti ini ya. Ya, itu. Kemudian nanti bagian ekor masih menggunakan daun yang tadi, kita hanya cukup memotong untuk bagian seperti tadi, menggunakan ruasnya aja ya, seperti ini ya, agar lebih rapi kita samakan ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oh, ada yang berlubang ya, seperti ini ya kira-kira. Nah, kita akan menjadikan sebuah sirip. Nah, nanti kita akan tempel menggunakan lem yang sudah kita sediakan ya. Kita tempel dulu seperti ini. Kita tempel lebih dahulu bersama dengan sirip kanan sirip kiri ya. Ini jangan lupa dipolakan ya supaya tidak salah. Nah, seperti ini ya. Kalau adik, aduh nggak rapi, tidak apa-apa, kita coba terus, nanti kan lama-lama rapi ya. Seperti ini, kurang lebih seperti ini ya adik-adik ya. Seperti ini ya. Kita buka sedikit. Nah, seperti ini sudah jadi kolasenya. Tinggal kita memberikan untuk mulut sama matanya. Bisa dengan ini, bisa diperhatikan ya. Ini mulutnya cukup begini, sudah jadi. Nah, kalau adik-adik mau menambahkan mungkin di sini ada seperti gambar air gitu, boleh sekali. Bu Ana juga sudah bikin contohnya seperti ini ya. Ayo kita coba sama-sama, tidak boleh takut untuk salah, tetap mencoba. Baik, terima kasih. Setelah kreasi ini jangan lupa cuci tangan ya supaya bersih, dan kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu untuk bisa ditampilkan di minggu depan. Terima kasih, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dicintai Tuhan, sekarang kita udah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Allahku besar. Ya. Boleh berdiri lagi ya? Yuk, semangat yuk, semangat. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar.
kasih adik-adik. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Jangan, belum. Oh belum, apa ya? Belum. Jangan lupa pakai masker, pakai face shield, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai hand sanitizer kemana-mana ya adik-adik. Jangan lupa ya. Dadah, see you minggu depan.